Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Andi, seorang mahasiswa kedokteran, tertantang oleh ajakan teman-temannya untuk membuktikan keberanian. Ada sebuah rumah sakit tua di pinggiran kota yang sudah puluhan tahun tidak dipakai. Konon, rumah sakit itu ditutup setelah serangkaian kejadian aneh, pasien yang meninggal mendadak, dokter yang bunuh diri di ruang operasi, dan suara tangisan bayi yang terdengar meski ruang bersalin sudah kosong. Malam itu, tepat pukul 11, Andi dan 3 temannya, Bima, Sari, dan Yuni, nekat masuk ke area rumah sakit dengan senter kecil. Gerbang berkarat sudah roboh, lorong utama dipenuhi lumut dan bau obat basi. "Serius kita masuk," bisik Yuni, wajahnya tegang. Bima tertawa kecil. "Ah, paling cuma gosip. Nanti kita foto-foto, buktikan kalau ini cuma bangunan kosong." Namun begitu mereka melangkah ke dalam, udara langsung berubah dingin menusuk. Senter Andi berkedip-kedip, lalu terdengar suara ting, 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 seperti suara alat logam yang jatuh berulang kali dari dalam lorong gelap. Padahal, bangunan itu seharusnya kosong. Mereka berjalan pelan mengikuti lorong utama yang panjang. Bau obat basi bercampur dengan aroma karbol menusuk hidung, padahal rumah sakit itu sudah bertahun-tahun ditutup. Lantai penuh debu, namun di beberapa bagian terlihat bekas tapak kaki basah yang baru saja melewati jalur itu. Lihat itu," bisik Sari sambil menunjuk jejak tersebut. Andi menyalakan senter ke arah bekas tapak itu. Jejaknya jelas, menuju ke arah ruang pendaftaran yang pintunya sudah setengah terbuka. Hawa dingin keluar dari celah pintu, seolah ada pendingin ruangan yang masih menyala. Bima menelan ludah. Mungkin ada orang lain masuk duluan. Homeles, atau anak-anak nakal. Kalau Homeles, kenapa kakinya basah? Padahal di luar kering, sahut Yuni dengan suara bergetar. Mereka pun memberanikan diri masuk ke ruang pendaftaran. Meja panjang masih ada, penuh berkas-berkas yang lembab dan rapuh. Di papan antrian, lampu merah digital tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan angka 001 dengan bunyi bip. Sontak semua terlonjak kaget. Andi merasa darahnya membeku ketika tiba-tiba terdengar suara datar dari pengeras suara tua di langit-langit. "Pasien nomor 1, silakan masuk ke ruang periksa." Suara dari pengeras itu masih bergema samar di lorong kosong. Mereka saling pandang, wajah pucat, tapi rasa penasaran membuat Bima mendorong pintu ruang periksa. Pintu itu berderit panjang, membuka jalan ke sebuah ruangan yang berantakan, meja dokter terbalik, kursi roda berdebu, dan rak obat berisi botol pecah berserakan. Namun, yang membuat bulu kuduk berdiri adalah bau menyengat, campuran karbol, darah, dan daging busuk. Sari menutup mulutnya. "Aduh, aku nggak kuat baunya." Tiba-tiba, lampu neon di langit-langit berkedip sendiri, padahal listrik seharusnya mati. Kedipan itu menerangi sesuatu di pojok ruangan, tirai pemeriksaan masih tertutup rapat. Andi mendekat perlahan dengan tangan gemetar. Ia ragu-ragu, tapi Bima mendorongnya. "Udah, buka aja, paling kosong." Dengan napas tercekat, Andi menarik tirai itu. Di baliknya, sebuah ranjang pasien tua berdiri tegak. Dan di atas ranjang itu, ada sosok tubuh terbaring, mengenakan pakaian pasien rumah sakit yang penuh noda hitam. Wajahnya ditutup kain putih, namun dadanya bergerak pelan, seolah masih bernapas. Sebelum mereka sempat kabur, kain putih itu terangkat sendiri, memperlihatkan wajah pucat dengan mata kosong menatap lurus ke arah mereka. Mulut sosok itu membuka lebar, lalu terdengar bisikan lirih. "Nomor 1, sudah diperiksa. Siapa nomor 2? Semua langsung mundur dengan teriakan tertahan. Senter Andi gemetar di tangannya, menyinari wajah mayat hidup itu, mata putihnya bergerak mengikuti mereka, mulutnya terus mengulang kalimat. "Nomor 1, sudah diperiksa. Siapa nomor 2? Siapa nomor 2? Lalu, suara bip dari papan antrian di luar terdengar lagi.
Angka berubah dari 001 menjadi 002. Bunyi pengeras suara tua menyusul. Pasien nomor 2, silakan masuk ke ruang periksa. Suasana mendadak membeku. Mereka saling pandang, tak ada yang berani bicara. Tiba-tiba Sari menjerit. Di saku bajunya, ia menemukan kertas kecil berwarna merah dengan tulisan besar, nomor 002. Aku nggak pernah ambil ini. Tangisnya panik. Wajah pasien di ranjang mendadak menoleh ke arah Sari, senyumannya melebar tak wajar hingga ke telinga. Mulutnya bergetar, mengucapkan, "Giliranmu, Sari." Seketika lampu neon pecah satu persatu, suara kaca jatuh memenuhi ruangan. Tirai-tirai pemeriksaan berayun sendiri, dan dari tiap ranjang terdengar erangan pasien lain, seolah ruangan penuh makhluk yang baru saja bangun dari tidur panjang. Tanpa pikir panjang, Andi menarik tangan Sari dan berlari keluar dari ruang periksa. Bima dan Yuni ikut berlari di belakangnya, napas mereka tersengal. Lorong rumah sakit yang tadi lurus dan penuh debu kini berubah, lampu-lampu neon redup menyala sendiri, dinding basah berlumut, dan lantainya dipenuhi jejak kaki basah yang baru saja lewat. "Ini bukan jalur yang sama," ujar Yuni dengan suara bergetar. Padahal mereka yakin tadi hanya ada satu lorong utama, tapi kini bercabang menjadi 3, masing-masing gelap dan panjang. Dari pengeras suara tua di atas, suara datar kembali terdengar. "Pasien nomor 2, harap tidak meninggalkan antrian. Pasien nomor 2, kembali ke ruang periksa." Sari menutup telinganya, tubuhnya gemetar hebat. Aku nggak mau masuk." Tiba-tiba, dari cabang lorong sebelah kiri muncul kursi roda berderit bergerak sendiri. Roda besinya menimbulkan suara melengking, semakin dekat, semakin cepat. Kursi itu berhenti tepat di depan mereka, seakan menunggu penumpang. Di sandarannya terikat papan kayu dengan tulisan cat merah, nomor 002, silakan duduk. Sari berteriak histeris dan berlari ke lorong sebelah kanan. Yang lain terpaksa mengejarnya, meski lorong itu semakin gelap. Namun, saat mereka masuk, suara dari kursi roda bergema lirih, seakan mengejek. "Nomor 2, tak bisa lari." Lorong kanan semakin gelap dan panjang, bau besi karatan bercampur amis darah makin menusuk hidung. Senter Andi bergetar di tangannya, menyinari papan bertuliskan, "Ruang Operasi." Pintu double berwarna putih kusam itu terbuka sedikit, dan terdengar suara celing, 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 seperti instrumen bedah yang sedang digunakan. Padahal rumah sakit ini sudah puluhan tahun ditutup. "Jangan masuk," bisik Yuni dengan wajah pucat. Tapi sebelum mereka sempat mundur, pintu itu terbuka lebar dengan sendirinya. Udara dingin langsung menyeruak keluar. Di dalam, meja operasi berkarat berdiri di tengah ruangan, penuh bercak hitam. Lampu operasi tua di atasnya menyala terang, menyinari tubuh seseorang yang terbaring di meja operasi dengan perban penuh darah. Yang lebih mengerikan, bayangan para dokter tampak mengelilingi meja. Mereka bergerak normal, tapi tubuhnya transparan, wajahnya tertutup masker bedah. Suara gunting, pisau, dan alat bedah beradu terdengar jelas, seolah-olah operasi benar-benar berlangsung. Bima menelan ludah. Mereka masih bekerja, bahkan setelah mati. Tiba-tiba salah satu dokter itu menoleh ke arah mereka, matanya kosong, dan berkata datar, "Pasien nomor 2 sudah siap dioperasi. Bawa ke meja." Seketika semua bayangan dokter berhenti bergerak, lalu perlahan berjalan menuju arah mereka, tangan kurus pucat menjulur keluar, siap menarik. Bayangan dokter-dokter itu bergerak serempak, langkahnya pelan tapi pasti. Alat bedah di tangan mereka berkilat, meneteskan cairan gelap yang entah apa. Sari menjerit histeris ketika salah satu tangan dingin meraih lengannya. "Lepasin, aku nggak mau." Andi dan Yuni berusaha menarik Sari, tapi cengkeraman bayangan itu begitu kuat, seolah tulangnya terbuat dari besi. Sari diseret mendekati meja operasi, mulutnya berteriak minta tolong hingga serak. "Bima,
panik, meraih sebuah tabung oksigen kecil berkarat di pojok ruangan dan menghantamkan ke kepala sosok dokter. Tubuh itu hancur seperti asap, namun seketika terbentuk lagi. Percuma, mereka bukan manusia. Teriak Bima ketakutan. Lampu operasi berpendar lebih terang, dan suara pengeras tua bergema lagi. Pasien nomor 2 segera dibawa ke meja operasi. Jangan menunda jadwal. Sari akhirnya berhasil ditarik hingga separuh tubuhnya sudah di atas meja. Tangannya mencakar besi karatan, kukunya patah, darah menetes. "Tolong aku." Andi, dengan nekat, berteriak keras membaca doa yang ia ingat, suaranya pecah tapi lantang. Bayangan-bayangan itu mendadak berhenti, wajah mereka retak, dan suara mereka mendesis marah. Kesempatan itu digunakan Bima menarik Sari sekuat tenaga, hingga akhirnya ia jatuh berguling keluar meja. Tapi sebelum mereka bisa kabur, dari pengeras suara terdengar suara yang lebih dalam dan berat. Kalau nomor 2 menolak, maka nomor 3 akan menggantikannya. Semua terdiam. Perlahan, Yuni menunduk ke sakunya, dan matanya melebar saat melihat kertas kecil biru bertuliskan nomor 003. Yuni terdiam, wajahnya pucat pasi. Tangan gemetar menggenggam kertas kecil bernomor 003. Kenapa sekarang aku? Aku nggak pernah ambil ini." Suaranya nyaris tak terdengar. Seketika ruangan operasi bergetar, instrumen bedah berjatuhan ke lantai, menimbulkan suara celing-celing-celing yang memekakkan telinga. Bayangan dokter yang tadi terhenti kini menoleh bersamaan ke arah Yuni. Dari balik masker, terdengar suara serak mereka. "Nomor 3, giliranmu." Lampu operasi berkedip-kedip, lalu padam. Kegelapan menelan ruangan, hanya tersisa senter Andi yang redup. Dalam cahaya itu, mereka melihat bayangan dokter-dokter itu berjalan di dinding dan langit-langit, mendekati Yuni dari segala arah. "Jangan dekati aku, jangan!" Yuni berteriak, berlari ke arah pintu. Tapi pintu ruang operasi menutup keras, mengurung mereka di dalam. Sari menangis, menutupi telinganya. "Kita nggak bisa keluar. Mereka beneran mau ambil kita satu-satu." Andi menyalakan senter ke meja operasi. Kali ini, di atas ranjang berkarat itu, sudah ada sosok Yuni lain, terbaring dengan wajah pucat, mata kosong, dan mulut terbuka seolah siap dioperasi. "Aku masih di sini, tapi kenapa ada aku di sana?" Yuni menjerit. Tubuhnya hampir lemas melihat dirinya sendiri. Bayangan dokter semakin dekat, tangan-tangan dingin itu siap menariknya. Yuni menjerit sekuat tenaga ketika tangan-tangan pucat itu menyentuh bahunya. Tubuhnya langsung terasa berat, seperti ada magnet yang menariknya menuju ranjang operasi. "Lepasin dia!" teriak Andi, mencoba memukul salah satu bayangan dokter dengan senter. Tapi senter itu langsung padam seketika. Ruangan tenggelam dalam kegelapan. Dalam redup cahaya lampu operasi yang menyala kembali, mereka melihat tubuh Yuni di ranjang mulai bergerak. Mata tiruannya terbuka, memandang Yuni yang asli dengan senyum kaku. Mulutnya berbisik lirih. "Kita harus jadi satu." Yuni menjerit, meronta keras. Bima mencoba menariknya, tapi semakin dia tarik, semakin kuat bayangan dokter menyeretnya ke arah ranjang. Wajah Yuni yang diranjang perlahan duduk, mengulurkan tangan untuk menyambutnya. Sari yang gemetar mendadak berteriak membaca doa keras-keras, meski suaranya bergetar. Ruangan bergemuruh, suara doa itu membuat bayangan-bayangan dokter mendesis, tubuh mereka mulai retak seperti kaca yang retak halus. Namun, tubuh tiruan Yuni tetap bertahan, semakin mendekatkan wajahnya ke Yuni asli. Mereka hampir bersentuhan, dan Yuni bisa merasakan dingin dari napas dirinya sendiri. Tiba-tiba, brak, pintu ruang operasi terbuka sendiri, seakan ada kekuatan lain yang memanggil mereka keluar. "Cepat, lari!" teriak Andi sambil menarik Yuni sekuat tenaga. Mereka semua kabur keluar, meninggalkan ruang operasi. Namun, suara dari pengeras kembali terdengar, kali ini lebih pelan, seakan mengejek. "Nomor 3 belum selesai diperiksa."
Mereka berlari tanpa arah di lorong sempit yang seakan terus berubah bentuk. Nafas terengah, jantung berpacu, seakan dinding rumah sakit menutup lebih rapat setiap kali mereka mencoba mencari jalan keluar. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara tangisan bayi. Wah, 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 suara itu bergema, panjang, menusuk telinga. Sari berhenti mendadak. Itu, ruang bersalin, kan? Aku ingat ada di sayap timur rumah sakit ini. Jangan ke sana. Yuni berbisik ketakutan. Tangisan bayi di tempat kayak gini pasti bukan manusia. Tapi suara itu semakin jelas, seolah memanggil. Lorong berakhir di depan sebuah pintu besar dengan kaca buram, di atasnya papan tua bertuliskan, ruang bayi. Pintu terbuka perlahan tanpa disentuh. Dari dalam, lampu redup menyala, menerangi deretan ranjang bayi berdebu. Setiap ranjang kosong, kecuali satu di pojok. Di situ, tampak bayi kecil terbaring, dibungkus kain putih. Tubuhnya bergerak pelan, tangisnya lirih, seolah lemah. Andi melangkah maju dengan hati-hati. Mungkin ada orang yang ninggalin bayi ini. Namun, saat ia mendekat, tangisan itu berhenti mendadak. Bayi itu membuka mata hitam pekat tanpa bola putih, lalu tersenyum dengan bibir yang terlalu lebar. Dari seluruh ranjang kosong, mulai terdengar suara tangisan bayi lain, satu persatu, hingga seluruh ruangan bergema oleh ribuan tangisan bersamaan. Tangisan serentak itu membuat gendang telinga mereka bergetar. Yuni menutup telinga sambil terisak, Sari merapat ke tembok, sementara Andi mencoba menyorotkan senter ke arah ranjang-ranjang bayi. Saat cahaya menyapu ruangan, mereka melihat sesuatu yang membuat darah seolah berhenti mengalir. Ranjang-ranjang yang tadinya kosong kini penuh dengan bayi, kulit mereka pucat keabu-abuan, mata hitam tanpa putih, mulut mereka tersenyum lebar memperlihatkan gigi tajam yang tak wajar. Ya Tuhan, bisik Sari, hampir pingsan. Bayi-bayi itu tidak hanya berbaring. Perlahan, mereka merangkak turun dari ranjang, kaki mungil mereka menghentak lantai dengan bunyi, cekrek, cekrek, seakan tulang mereka tidak tersambung sempurna. Andi berusaha menarik Yuni dan Sari keluar, tapi pintu di belakang menutup keras, mengunci mereka di dalam. Salah satu bayi yang ada di pojok mengeluarkan suara aneh, bukan tangisan, melainkan tawa kecil yang seram. Ibu, ayah, di mana? Kemudian semua bayi itu menirukan, serentak dengan suara sumbang yang membuat bulu kuduk berdiri. Ibu, ayah, di mana? Lantai ruangan mulai retak, seperti ada sesuatu yang berusaha keluar dari bawah. Bayi-bayi itu semakin dekat, merangkak dengan cepat, mata hitam mereka memantulkan cahaya senter. Andi meraih kursi besi, mengayunkannya untuk menahan mereka. Tapi bayi-bayi itu tak berhenti, bahkan beberapa langsung menempel di dinding dan merangkak seperti laba-laba, mengelilingi mereka dari segala arah. Lantai ruangan bergetar semakin keras. Retakan makin melebar, suara bayi-bayi itu berubah jadi jeritan panjang yang menusuk telinga. Pegangan, cepat, teriak Andi. Tapi terlambat, lantai tepat di tengah ruangan ambruk, menyeret mereka bertiga jatuh ke dalam kegelapan. Suara bayi-bayi hitam terdengar mengikuti, seperti mereka juga melompat ke bawah. Mereka terhempas ke lorong lembab dan gelap. Bau busuk darah bercampur karat menusuk hidung. Lorong itu penuh dengan tandu berkarat, botol infus pecah, dan catatan medis berserakan. Sari menyalakan ponselnya, cahayanya gemetar. Di dinding terlihat coretan besar berwarna merah gelap. Jangan tinggal di sini saat maghrib. Ini, lorong bawah tanah rumah sakit. Katanya dulu dipakai buat eksperimen pasien, suara Yuni bergetar, hampir terisak. Tiba-tiba dari belakang terdengar suara merangkak cepat. Cekrek, 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 disusul tangisan bayi yang mendekat. Lari, teriak Andi. Mereka berlari menyusuri lorong panjang yang seakan tak ada ujungnya. Lampu bohlam tua di langit-langit berkedip-kedip, memperlihatkan sekilas bayangan pasien tanpa wajah yang berdiri diam di tiap sisi lorong, seolah mengawasi. Saat mereka hampir kehabisan napas,
lorong terbuka pada sebuah ruangan besar dengan pintu besi. Di pintu itu tergantung papan nama. Ruang penyimpanan mayat. Pintu besi itu terbuka sendiri, berderit panjang, menyingkap ruangan dingin penuh laci-laci besar berkarat. Bau formalin menusuk, bercampur busuknya daging membusuk. Sari mundur 2 langkah. Aku nggak mau masuk. Tapi suara tangisan bayi dari lorong semakin dekat, disusul bunyi cekrek-cekrek yang sudah mereka kenal. Dengan terpaksa, mereka bergegas masuk, lalu pintu besi menutup BRUK. Di belakang mereka, sunyi, hanya terdengar tetesan air menetes dari pipa bocor. Andi menyorotkan senter ke deretan laci. Ada noda darah kering di beberapa gagang besi. Tiba-tiba, klik, salah satu laci terbuka sedikit. Siapa yang? Yuni belum sempat selesai bicara, laci lain ikut terbuka. Satu persatu, laci-laci berkarat itu bergerak sendiri, mengeluarkan suara berderit seram. Dari dalam, tangan-tangan pucat muncul, meraba udara. Lalu tubuh-tubuh membusuk perlahan merayap keluar, matanya kosong, rahangnya menggantung, mengenakan seragam pasien rumah sakit. Sari terisak keras. Mereka bangun. Salah satu mayat berjalan terlatih, mendekati Yuni. Mulutnya bergerak kaku, mengeluarkan suara parau. Kenapa kalian di sini, saat maghrib? Mayat lain mulai bergerak mengikuti, jumlahnya semakin banyak. Lorong di belakang sudah terkunci, satu-satunya jalan adalah pintu lain di dalam ruangan itu, pintu kecil dengan tanda cat merah samar. Jangan dibuka. Ketegangan memuncak. Puluhan mayat pasien makin mendekat, menyeret kaki, mulut mereka mengeluarkan suara aneh seperti gumaman doa yang terpotong-potong. Kalau kita tetap di sini, kita habis. Desis Andi sambil menahan napas. Yuni menatap pintu kecil itu yang bertuliskan samar, jangan dibuka. Wajahnya pucat, tapi ketakutan lebih besar daripada rasa ragu. Lebih baik kita hadapi apapun yang ada di balik pintu itu, daripada jadi santapan mereka, katanya dengan suara bergetar. Andi tak berpikir 2 kali. Ia meraih gagang pintu berkarat, memutarnya keras. Pintu terbuka krek, disertai semburan udara dingin menyengat yang membuat kulit mereka merinding. Ruangan di baliknya gelap total, tapi jelas bukan ruangan biasa. Begitu mereka masuk, pintu langsung menutup keras di belakang. Suara mayat-mayat pasien hilang, tergantikan oleh suara langkah kaki banyak orang. Sari menyalakan ponsel, dan cahaya redup memperlihatkan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Mereka berada di ruang teater operasi bawah tanah, dengan kursi-kursi bertingkat mengelilingi meja operasi di tengah. Di setiap kursi duduk sosok dokter dan suster berjas putih, wajah mereka kosong, mata hitam, mulut tersenyum lebar. Mereka semua menoleh bersamaan ke arah Yuni, Andi, dan Sari. Salah satu dokter maju, suaranya parau namun jelas. Pasien baru akhirnya datang. Meja operasi di tengah ruangan menyala terang, seolah memanggil mereka untuk berbaring. Sorot lampu di atas meja operasi begitu terang hingga menyilaukan, membuat wajah-wajah dokter dan suster bayangan terlihat semakin mengerikan. Wajah pucat, senyum terkunci, beberapa masih berlumuran darah segar meski tubuh mereka tampak sudah membusuk. Andi mundur, memeluk Yuni dan Sari. Kita nggak boleh ke sana, jangan sampai kita nyentuh meja itu. Namun, seolah mendengar, para dokter itu bergerak serentak, alat-alat operasi berkarat terangkat sendiri, pisau bedah, gergaji tulang, bor kecil. Bunyi logam bergema menusuk telinga. 2 suster mulai berjalan mendekat, menyeret kakinya, tangan terulur ke arah Yuni. Suara mereka lirih, tapi jelas. Pasien perempuan dulu, darahnya masih segar. Yuni menjerit, mencoba melawan. Andi mengayunkan kursi besi yang ditemukannya, tapi kursi itu menembus tubuh salah satu dokter, seolah ia hanya bayangan padat. Dokter itu tak terganggu, malah semakin mendekat. Lampu di atas meja tiba-tiba berkedip, lalu suara pengeras tua yang ada di dinding berbunyi lagi, kali ini lebih dingin daripada sebelumnya.
Pasien nomor 4, siap untuk operasi. Seketika, meja operasi itu bergetar. Tali kulit tua muncul dari sisi meja, seperti punya nyawa sendiri, mencambuk ke udara dan mencoba melilit tangan Andi. Lari ke pintu lain. Sari berteriak histeris sambil menunjuk sebuah pintu besi di sisi ruangan yang setengah terbuka. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, salah satu dokter menjatuhkan masker dari wajahnya. Di balik masker itu, bukan wajah manusia, melainkan rongga hitam menganga. Dari dalamnya terdengar suara-suara rintihan pasien bercampur jeritan bayi. Dokter itu berdiri tegak di depan meja operasi. Begitu masker kain putihnya jatuh, ketiganya terdiam membeku. Bukan kulit, bukan tulang. Di balik masker itu hanya ada rongga hitam menganga yang bergerak seperti pusaran gelap. Dari dalamnya terdengar suara jeritan orang-orang yang tak terlihat, tangisan bayi, teriakan pasien, doa-doa lirih yang dipotong di tengah kalimat. Rongga itu seolah punya daya hisap. Rambut Yuni berkibar tertarik ke arahnya. Nafas mereka jadi berat, seakan oksigen dalam ruangan disedot habis oleh kegelapan itu. Sari jatuh tersungkur sambil menutup telinga. Aku dengar suara mereka. Mereka minta tolong. Tangisnya histeris. Andi panik, menggenggam tangan Yuni erat-erat. Jangan lihat matanya. Jangan tatap rongganya. Tapi terlambat. Yuni sudah sempat menoleh sepersekian detik, dan pandangannya langsung kosong. Tubuhnya kaku, lalu perlahan ia berjalan maju ke arah meja operasi, matanya tak berkedip. Seakan ada kekuatan yang menariknya. Andi, tolongin aku nggak bisa ngendaliin kakiku. Yuni menangis, tapi tubuhnya tetap melangkah mendekat. Dokter-dokter lain berdiri mengelilingi meja operasi, menyambutnya dengan senyum lebar. Alat-alat bedah melayang di udara, berputar pelan, menunggu untuk dipakai. Andi berusaha menarik Yuni, tapi tali kulit dari meja operasi melesat, melilit pergelangan tangannya. Tarikannya kuat, hampir merobek kulit. Ah! Andi berteriak kesakitan. Darah mulai mengalir dari pergelangan tangannya. Sari menoleh dengan mata penuh ketakutan. Dalam remang cahaya, ia melihat sesuatu yang tak kalah menyeramkan. Bayangan tubuhnya sendiri terpantul di lantai. Tapi bayangan itu tidak menirukan gerakannya. Bayangan Sari justru tersenyum licik, lalu mengangkat tangan seakan ikut memanggil dokter-dokter itu untuk mendekat. Sari menatap lantai dengan mata terbelalak. Bayangannya, yang seharusnya meniru semua gerakannya, malah bergerak sendiri. Senyum lebar terbentuk di wajah gelap itu, giginya panjang dan tajam. Bayangan itu perlahan bangkit dari lantai, tubuhnya meregang seperti kain basah yang diperas. Dalam hitungan detik, sosok hitam itu berdiri tegak di hadapannya, menyerupai dirinya sendiri tapi dengan mata kosong dan mulut yang terus merekah. Aku sudah lama menunggumu, bisik bayangan itu dengan suara persis seperti Sari, hanya lebih serak. Sari berteriak panik, berusaha berlari ke arah Andi dan Yuni. Tapi bayangan itu menahan lengannya, genggamannya dingin menusuk tulang. Tidak bisa lari lagi, kau sudah terpilih untuk menggantikan yang hilang. Andi yang masih terikat di meja operasi mencoba menendang bayangan itu, tapi kakinya menembus tubuh hitam itu seolah tak punya wujud. Bayangan Sari menoleh padanya, wajahnya semakin meregang, hingga mulutnya terbuka lebar sampai ke telinga. Sari meronta sambil menangis. Jangan, aku bukan kau. Bayangan itu mendekatkan wajahnya, hingga hampir menempel. Dari mulutnya keluar aroma busuk bercampur darah. Suaranya berubah jadi bisikan banyak orang. Aku lebih cocok hidup daripadamu, kau cukup tinggal di bawah sini. Saat itu juga, Sari merasa tubuhnya berat. Jantungnya berdebar kacau, dan pandangannya mendadak gelap. Tubuhnya seakan ditarik ke bawah lantai, sementara bayangannya perlahan menempelkan dirinya ke tubuh asli Sari, berusaha menggantikan tempatnya di dunia nyata. Yuni yang masih berusaha melawan daya tarik rongga dokter berteriak, "Sari! Jangan biarin dia masuk ke tubuhmu." Tapi suara Sari semakin lemah, tubuhnya makin kaku. Bayangan itu sudah hampir menyatu dengannya,
dan hanya matanya yang masih berkedip penuh ketakutan. Sari terkulai di lantai. Tubuhnya separuh sudah menyatu dengan bayangan hitam itu. Dari ujung jari hingga bahu, kulitnya memucat, berubah seperti jelaga pekat yang merambat cepat. "Tidak, jangan biarkan aku hilang," suara Sari bergetar, nyaris tak terdengar. Bayangannya, yang kini makin solid menyerupai dirinya, menoleh ke Yuni dan Andi, menyeringai lebar. "Sebentar lagi, dia bukan lagi yang kalian kenal." Andi berusaha melepaskan ikatan kulit yang melilit tangannya, tapi semakin ia tarik, semakin dalam tali itu mengiris daging. Darahnya menetes ke lantai, dan anehnya, darah itu langsung diserap oleh ubin, meninggalkan noda gelap berdenyut seperti nadi. Sementara itu, Yuni menatap putus asa. Tubuhnya masih tertarik oleh rongga hitam wajah dokter, tetapi ia memaksa mengangkat tangan. Dengan sisa kekuatan, ia meraih cermin kecil retak yang tergantung di dinding ruangan. "Kalau itu bayangan, harusnya dia takut melihat dirinya sendiri," bisik Yuni gemetar. Ia melemparkan cermin itu tepat ke arah Sari dan bayangannya. Prang, cermin pecah berkeping-keping di lantai. Salah satu pecahan menancap di dada bayangan Sari. Bayangan itu langsung melengking keras, suaranya seperti ribuan jeritan sekaligus. Tubuhnya bergetar, wajahnya retak seperti kaca pecah. Sari terhempas ke belakang, menarik napas keras seolah baru saja keluar dari air. Namun, bayangan itu belum hilang sepenuhnya. Dari retakan tubuhnya keluar tangan-tangan kecil hitam yang merayap di lantai, mencoba menarik Sari kembali. Sari menjerit, "Tolong!" Dia belum selesai. Andi akhirnya berhasil merobek ikatan kulit dengan paksa, meski tangannya berlumuran darah. Ia berlari ke arah Sari, menginjak tangan-tangan hitam itu. Tapi setiap kali diinjak, tangan itu pecah menjadi dua dan semakin banyak. Dari atas meja operasi, dokter berwajah rongga hitam bergumam datar. "Tak ada yang bisa lari, semua akan kembali menjadi milik kami." Lorong sempit di sisi ruang operasi tiba-tiba terbuka, seperti memberi kesempatan terakhir untuk kabur. Tanpa pikir panjang, Andi menarik Sari yang masih gemetar, sementara Yuni meraih lengannya agar tak terseret lagi oleh daya hisap wajah rongga dokter. Mereka bertiga berlari sekuat tenaga ke arah lorong itu. Suara dokter-dokter dan tangan-tangan hitam mengejar, bergema seperti pasukan yang datang dari segala arah. Lorong itu panjang, gelap, hanya diterangi cahaya lampu neon yang berkedip-kedip. Nafas mereka memburu, jantung berdegup cepat, hingga akhirnya mereka melihat sebuah pintu besar dengan papan bertuliskan "Keluar." "Cepat, itu jalan keluar!" teriak Andi penuh harapan. Dengan tenaga terakhir, mereka menabrak pintu itu bersama. Brak, pintu terbuka lebar, menyingkap cahaya remang bulan di luar. Mereka berhamburan ke depan, hampir menangis lega. Namun, langkah mereka terhenti. Lapangan luas yang mereka kira halaman rumah sakit ternyata penuh dengan mayat. Puluhan, bahkan ratusan tubuh pasien, dokter, dan bayi-bayi hitam berdiri kaku, menatap mereka bersamaan. Mata mereka kosong, wajah mereka tersenyum lebar. Sari menutup mulutnya menahan jerit. "Tuhan, ini bukan keluar, ini jebakan." Dari belakang, pintu besi menutup keras gedubrak, mengunci mereka di tengah lapangan penuh mayat itu. Semua tubuh itu mulai bergerak perlahan, mengepung mereka dari segala arah. Di atas sana, pengeras suara tua kembali berbunyi, kali ini lebih lantang dan dingin. "Pasien terakhir, persiapkan untuk operasi besar." Lapangan rumah sakit yang dipenuhi mayat itu berubah menjadi lingkaran raksasa. Pasien, dokter, suster, bahkan bayi-bayi hitam merangkak di tanah, semuanya mendekat. Senyum mereka semakin lebar, seolah gembira menyambut pasien baru. Andi, Yuni, dan Sari berdiri saling berpegangan. Tubuh mereka gemetar, keringat bercampur darah, napas memburu. "Aku nggak mau mati di sini," bisik Sari dengan suara parau. Tiba-tiba, tanah di tengah lapangan retak, menganga.
Dari dalamnya muncul meja operasi raksasa yang terbuat dari tulang belulang. Di atasnya, lampu-lampu kuning tua menyala sendiri, menyinari mereka bertiga. Naiklah, suara ribuan orang bergema bersamaan, datang dari mulut semua mayat yang ada di sana. Yuni menangis keras. Tidak, kita harus keluar. Pasti ada jalan lain. Tapi Andi tahu, tak ada lagi jalan keluar. Pintu di belakang sudah hilang, berganti dinding beton. Semua sisi ditutup mayat yang semakin rapat. Tali kulit melesat dari meja tulang, melilit kaki Andi. Sari dan Yuni juga terjerat, tubuh mereka diseret ke arah meja itu. Mereka meronta sekuat tenaga, tapi tarikan itu terlalu kuat. Saat tubuh mereka nyaris terangkat ke atas meja, langit di atas rumah sakit berubah merah gelap. Azan maghrib terakhir terdengar sayup dari kejauhan, tapi suara itu terdistorsi, pecah-pecah, seolah diejek. Sebelum semuanya gelap, Yuni sempat melihat sesuatu, bayangan dirinya sendiri berdiri di luar lingkaran, tersenyum, bebas, seolah tubuhnya sudah dipilih untuk menggantikan di dunia nyata, sementara dirinya yang asli tetap tinggal di rumah sakit itu. Sejak malam itu, rumah sakit terbengkalai tersebut dikabarkan sering terdengar suara tangisan bayi, jeritan pasien, dan doa terputus-putus setiap maghrib. Dan setiap orang yang masuk ke sana, tidak pernah benar-benar keluar dengan wujud yang sama. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir, sampai jumpa lagi.